itu yang dibilang center of the world, si piramidnya lagi bukan si gerejanya. Cara nggak langsung mau mengatakan gue lebih powerful dari Tuhan. Salah satu fungsi mereka membantu kemajuan umat manusia. Gila nggak? Maksudnya demon? Iya, gue sampai Aku ngelihat kayak galaksi, ada kapal, makhluk yang bentuknya aneh, lebih advance daripada manusia, tapi belum bisa dibuktiin keberadaan mereka. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adam, dan Aileen, dan juga ada gue Bo. Dan hari ini kita mau ngebahas salah satu konten yang bisa dibilang lagi viral di sosial media, yaitu adalah, diduganya itu adalah bangunan yang dimiliki oleh Rothschild. Yap, yaitu adalah segitiga piramid, ya kan, yang disebut adalah Felicity. Asik. Nah, kita langsung aja nanti akan kita coba lihat dari tim DA bagaimanakah katanya sih, kalau dari kata TikTokers, bukan TikTokers ya, itu kayaknya dari podcast deh ya kan, dari iya tahu dari TikTok, dan tapi intinya itu potongan dari podcast kan sebenarnya. Potongan dari podcast yang dimana itu menceritakan pengalaman pribadi sang narasumber itu dalam tour di Felicity tersebut. Katanya sih sesuai dengan namanya, Felicity Center of the World. Oke, akan gue bahas lebih detail, tapi sebelum kita bahas dan kita deduksi, apakah kita akan menguak Rothschild juga? Wih, penasaran kan? Nah, bumper aja lah dulu lah, let's go. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, gue mau ngasih tau nih tentang Felicity dulu nih ya kan. Felicity itu adalah kota yang didirikan pada tahun 1980-an nih. So far kalau gitu masih baru-baru inilah ya, kurang lebih. Jadi nih pendirinya nih itu pada tahun 1980 kan, didirikan oleh Jacques André Istel di California, Amerika. Yang ini si Jacques André Istel ini, atau gue sebut Istel aja ya. Ya itu orang Prancis lah ya, yang lahir pada tahun 1929-an. Dan dia adalah seorang penerjun payung dan banking investasi Perancis Amerika. Sebenarnya kota Felicity ini nih didedikasikan oleh Istel ini untuk istrinya yang bernama Felicia. So that's why namanya Felicity. Dan juga nih, fitur utama kota ini adalah piramida batu dan kaca setinggi 21 kaki beserta sebuah gereja yang di atas bukit buatan, maksudnya bukit buatan manusia ya, dan museum sejarah yang di granit yang telah dikembangkan Istel sejak kota ini didirikan. Pada bulan Mei 1985, Dewan Pengawas Imperial County menunjuk Felicity sebagai pusat resmi dunia. So that's why namanya Felicity Center of the World. Dan ada beberapa teori-teori tentang Felicity ini, kenapa menggugah juga untuk kita coba ungkap dulu nih. Selain memang requestan banyak dari the client saya nge-DM ya, yaitu adalah tentang keluarga Rothschild yang membeli Felicity nih dari genggaman Istel katanya. Masih rumor. Dan dalam pembangunan desain Felicity ini ada campur tangan keluarga Rothschild. Why? Kenapa? Karena katanya nih, pendanaan ini didukung oleh keluarga Rothschild. Jadi pendirian dari Felicity ini mendapat pendanaan dari keluarga Rothschild. Kalau udah ada pendanaan, biasanya sih ya ada campur tangan ya kan. Ya seenggaknya gue mau dong desain kayak gini satu gitu kan. Gak usah jauh-jauh bang. Apaan? Emang ke Gunung Padang kita pakai dana siapa emang? Rosmin. Kalau nggak Rosida. Rosida. Nanti kan ke Gunung Padang kita pakai dana itu bang. Oh, Roslin kali, Roslin. Ya Lin. Jangan minta duit sama aku ya. Kan kamu Lin. Iya, Aileen. Iya Roslin. Oh berarti lo Ai, bukan gua Ai. Apanya? Keturunan Rothschild. Baru tahu kali. Oh iya, baru tahu gua ya.
Dan kurang lebih seperti itu ya. Kenapa gue bilang ke arah sana? Karena ya balik lagi karena si pemiliknya ini, si Stel ini memang salah satu bankir yang berada di Prancis Amerika lah ya kan, untuk sistem investasinya, banking investasi. Ya kalau ngomongin soal keuangan pasti nggak jauh-jauh dari Rothschild gitu sih. Dan langsung aja kalau gitu kita mulai deduksi atau scanning tentang video dulu deh yang viral tersebut. Tapi sebenarnya jadi concern gue guys, yaitu adalah denah mapping dari Felicity sendiri. Denah mapping Felicity sendiri itu berbentuk keyhole. Nih gambarnya, ya gak sih? Keyhole walaupun gerejanya paling atas, tapi keyhole ini itu menjadi daya tarik gue sendiri. Karena gue pernah nonton di YouTube channel History ya kalau gak salah ya. Itu pembahasan tentang struktur keyhole di berbagai dunia, di kota-kota penting. Kayak Jepang ada, terus di mana lagi Dan? Di Arab Saudi ada ya, Arab Saudi atas tapi ya jauh dari Mekah ya. Terus berbagai macam, di Indonesia mungkin ada, gue nggak tahu gitu kan. Dan yang paling di Italia ada ya. Nah katanya sih gue nggak tahu itu akan ke arah extraterrestrial ataukah memang sesuatu hal. Nah katanya Elin tadi tahu tentang keyhole tersebut ya, tapi nanti kita bahas lebih dalam. Keyhole yang tadi. Yang Solomon, lambang dari Solomon juga kan. Nah, nggak tahu, ini kan kita masih mencari nih dari informasi dunia yang memang kita tahu gitu kan. So kurang lebih kayak gitu. Langsung aja kita mulai deduksi astral. We never told Joe about the center of the world we passed in Arizona. Oh, okay. Or it's like an 8-mile city called Felicity. Tours of this place. Oh, we did a tour. It was We did a tour. horrifying. Why? They tried to get us into this cult. They put us in this pyramid. And told us to make a wish. What? They made us they tried to get us in the center of the pyramid, in the center of the thing, put our foot in the middle, save this thing and make a wish and then sign a contract. And I was like, and we were like, I'm not doing that. And she was like, well, it's the only part of the tour you have to do. And they go, to do the tour. And that's when we said we don't want to do the tour anymore. We're going to leave. And she was pissed. and then they said, she goes, this right here is the center of the world. Oke Bro Will, apa yang lu lihat Bro Will? Ini personally ada klien sih. Ini menurut gue nggak pakai scanningan. Pertama legitimate cerita mereka kan dipertanyakan ya. Dan gue rasa kok gue kayaknya belum bisa percaya bahwa mereka sebagai peserta tour disuruh datang ke situ terus make a wish, bikin permintaan, lalu juga sign kontrak. Karena gini, Rothschild kan bukan satu-satunya yang punya Felicity and Center of the World itu. Dengan demikian kompleks itu gua rasa pasti sudah dikomersialkan dengan pihak yang bukan Rothschild doang. Ada orang-orang biasa yang bekerja di situ yang mungkin dapat cuan dari tiket, ada pekerja mungkin kebersihan lah dan yang lain-lain. Intinya ada so many people involved di situ untuk bergantung nafkahnya. Nah kalau memang itu ada bergantung nafkah, goblok kalau misalnya bikin tur kayak gitu. Lu cuma masalah waktu aja sampai orang nggak mau datang lagi kok. Itu menurut gue ya, bagi the client. Jadi Secara logika. ya secara logika ceritanya saat ini sih gue belum bisa percaya, kecuali nanti per abis video ini dibuat ada lagi peserta-peserta lain yang ngomong hal yang sama. Atau tiba-tiba pengelolanya sendiri misalnya bilang, ya saya pengelola kompleks ini, memang itu lain cerita. Tapi for now sih kurang bisa dipercaya sih. Ya yang paling anehnya mungkin yang desain kontrak itulah ya. Iya, karena karena kalau make a wish gini Bro Will, banyak di luar sana yang make a wish kayak contohnya kayak koin lu buang ke air mancur ya kan. Make a wish kan ada kayak gitu. Istilahnya cuma buat daya jual doang. iya, gimmick mungkin. Gimmick. Tapi nggak setiap orang mau kan Iya, gitu. iya. Nah tapi kalau lu lihat dari sudut pandang supernatural, lu baca bullshit nggak? Maksudnya lu melebih-lebihkan atau apa? Impresi yang lu dapat dari si narasumber itu, si cewek? Belum bisa bilang sih gue, belum bisa bilang. Karena ya kita tunggulah perkembangannya. Karena di zaman medsos ini everybody can say anything. Setiap orang bisa ngomong apa saja dan langsung bisa dipercaya kan. Karena gampang banget kan. Oke, Gitu. itu baru dari segi video. Nah, langsung kita mulai deduksi dari yang lu lihat dari Felicity itu kayak gimana sih? Ini gue dulu nih ya. Jadi gini, langsung aja yang gue ngerasa. Ada tadi pas gue scan di kamar, gue ngelihat tampak atas ya. Seharusnya itu kan bentuk kunci, tetapi gue tiba-tiba denger sebuah informasi bahwa harusnya itu abstrak mengenai simbol kunci atau pintu atau apapun seperti di artikel. Tapi yang gue denger itu simbol power. Siapapun yang bikin
kompleks ini pengen menunjukkan kekuasaannya. Bersamaan dengan abstrak yang gue dapet, tiba-tiba ada abstrak berikutnya kayak suatu hari kekuasaanmu, nggak tahu mu itu siapa, I'm guessing siapapun itu yang nggak jauh-jauh dari Rothschild, Mu tanda tanya. akan berakhir. Tegas banget, itu kubu kanan sih. Jadi kayak ngasih warning, kayak ibaratnya kayak nikmatilah selagi bisa, karena one day semua ini akan berakhir. I don't know maksudnya apa. Yes. Nah itu satu. Kedua, gue ngeliat lagi, gue curiga kok gue ngerasain sesuatu yang aneh. Yaitu begini, betapapun gue ngelihat dari angle manapun ya, gue ngerasa ini fotonya nih ya, The Clients, gereja di atas, lubang kunci, piramid di bawah kan. Gue ngerasa dari Google Map Adam itu gereja tuh kayak di pojokan gitu loh. Paling atas. Iya, terus gue ngeliat dari angle-nya, gue dapet kayak sebuah memori intentions tuh tujuan bahwa gereja ini tuh nggak ada artinya sebenarnya. Gereja yang disimbolkan dengan rumah ibadah dan notabene kubu kanan. Ya kalau di gereja banyak penghuninya itu lain cerita lah ya. Ini kan gereja disimbolisasikan dengan rumah ibadah yang tempat di mana orang tempat suci dan bergantung pada Tuhan kan. Itu kayak dipisah gitu loh dengan kompleks ini. Terus gue pikir apa perasaan gue doang. Ternyata begitu gue tanya sama tim research dan gue ngeliat di bawahnya, piramid di bawah kan. Dan ternyata bener, loh piramidnya kok jadi satu kompleks, gerejanya kok kepisah sendiri. Udah gitu yang dibilang center of the world, si piramidnya lagi bukan si gerejanya. Ini bukan cocokologi ya, ini feeling gue. Wah, ini kayaknya simbolisme bahwa gue bilang tadi power kan. Si kompleks ini secara gak langsung mau mengatakan gue lebih powerful dari Tuhan. Istilahnya begitu. Si piramida itu. Gitu. Masuk. Oke. Dari yang lain ada tambahan? Ini bukan deduksi dari aku ya, cuman aku sempat nonton beberapa video and correct Di me YouTube? if I'm di YouTube and correct me if I'm wrong karena aku juga udah nontonnya lama banget. Jadi intinya itu keyhole itu diambil dari salah satunya ya, dari cincinnya Salomon. Bentuknya Kayak gini. mirip ya kayak keyhole gitu. Nih ada di sini. Nah terus kalau menurut berdasarkan sejarah itu yang di di Mesir kan banyak pahatan-pahatan Ya. zaman dulu itu kan. Grafitur lah. Apa sih namanya? Apa namanya? Relief. Kayak relief gitu. Terus ada gambar orang selalu membawa kunci itu intinya. Jadi Keyhole ada itu ya. ada keterkaitan. Dan kalau nggak salah nih, itu kan bentuknya keyhole itu kan bulat, terus ke bawahnya itu kan kayak begini. Ya. Itu kayak piramid sama bulan kalau nggak salah. Ya intinya gitu sih. Jadi itu mengkaitkan yang ada di sana lah ya. Tapi kalau gue lihat korelasinya dari Bro Willy tentang relief yang ada di sana itu di Mesir kuno, orang membawa simbol itu bisa jadi simbol kekuatan mungkin, power. Ya nggak Bro Will? Dan kenapa ada berpower gitu juga? Ya karena memang pertama kali gue ngelihat denah itu yang langsung berasa adalah pamer power, bukan simbolisme ketuhanan, keagamaan ataupun uang atau apa, simbolisme power. Not even knowledge loh, power. Gue nggak tahu kenapa. Gue bukan ahli simbol, tapi itu yang gue rasain. Nah kalau dari ahli kode gimana? Bang lu kan suka kode-kode bang. Oke, kita ngomong konspirasi boleh kan? Konspirasi nih ya. Ini mengarah kemana dulu nih? Ya konspirasi Felicity. Oke boleh. Nah, yang penting Felicity dulu. Felicity kan. Kalau situ melebar nanti. Kalau gue lihat dari kondisi bang, kondisi ada waktu, ada petunjuk, tangan segala macam. Sebenarnya Felicity lagi menjelaskan sebuah tempat yang mengandung sebuah rahasia mengenai dunia ini sebenarnya. Satu tempat yang ya kita nyebutnya kita berpikir bahwa tempat itu mengandung nilai spiritual. Padahal tempat itu bukan nilai spiritual, lebih tepatnya adalah tempat di mana banyak rahasia di situ. Sebenarnya ya yang dikatakan tempat spiritual itulah. Yang biasa kita sebut itulah, gue ngomongnya gimana ya? Apa sih ngomong aja? Yang ada diduga ada museumnya gitu. Iya, ada library-nya. Iya, jadi
Kalau kita ini konspirasi ya, bukan scanningan nih. Kalau kalian perhatiin dengan amat sangat mengamati, selain Mas Willy bilang itu juga bagian dari apa ya? Apa ya bisa bilang? Merendahkan salah satu agama itu satu juga. Salah satu yang gue dapetin lagi juga. Yang gue dapetin juga kayak ada simbol tangan nih. Tangan tuh nunjuk. Oh, yang hitam yang batu di bawah itu ya. Ya, tangan tuh nunjuk. Tangannya itu berada di kondisi jam, Bang. Dan dia berada di angka 12. Nih. Di saat dia nunjuk ke angka 12 itu melewati piramid, yang ujungnya itu adalah sebuah tempat nih. Nah, tempat tersebut sebenarnya mengandung banyak rahasia atau sesuatu yang bisa dibilang ya. Oh iya, ada batu ya. Ya, ada batu. Oh, itu gue kira tangan orang anjir. Bukan, itu batu. Gue baru ngeh. Sebenarnya dia Ya masa tangan orang beneran, Bo. Jadi sebenarnya gue kira orang gitu kan, kayak bayangan, jadi kayak siluet gitu loh. Sebenarnya Iya, iya. center of the world itu bukan di situ, tapi di tempat kecil itu, Bang, di Gotham City. Nah, Gotham City lah. Kita sebut Gotham City lah ya. Yo, gitulah. Ini konspirasinya, tapi gua rasa ini bener sih. Make sense, Bang. Ya iya. Tapi Jadi sebenarnya pusat dari semua itu di situ. Emang di situ sih. Tapi kan emang library-nya terkenal. Ya iya, makanya. Jadi ya sebenarnya kita tuh harus ke sana, tapi gimana ya? Mahal Karena- tiketnya. Nah, ya gitu. Ya, gua sama Bang Adam ditolak lah. Ya pura-pura aja. Silakan yang mau mendanai kita. Cuma Bang, kita ganti nama dulu, Bang. Oh iya, nama gue susah ya. Iya, nama kita berdua depannya sama. Iya. Sebenarnya aku pernah ke sana sih. Lo pernah ini gak sih, ketat gak sih? Pas di sana banyak penjaganya gak? Banyak banget, dan mereka punya penjaga itu bukan yang ramah ya. Jadi bener-bener tuh kayak dicekin satu-satu banget gitu. Kelar kita, Bang. Dan semuanya tuh kayak bener-bener kayak Mereka bawa ini pistol nggak? aku nggak tahu, tapi mereka pakai kayak apa Iya, sih iya, yang iya. di kuping Ear monitor. itu. Iya, ear monitor. Terus matanya tuh kayak gini kayak sigap banget gitu. Heeh. Ya udah, jadi Felicity kita sudah tahu bahwa tempat pusat dari dunia ya di situ sebenarnya. Ya sebenarnya itu kayak kode doang. Iya. Kode itu Felicity cuma kayak kode aja, Simbol. simbolik aja. Ya selain dari yang Mas Willy bilang tadi yang merendahkan agama, tapi satu sisi juga kayak menunjukkan sebuah tempat gitu loh. Itu pusat dari peradaban dunia itu emang di situ. Logika juga masuk logika di sini, Bang. Kan di tembok-tembok itu kan banyak sejarah tuh, patung-patung segala macam. Jadi sebenarnya gambar meruncing itu adalah sebuah proses kalau gue rasa. Proses yang berjalan. Nah, kalau ini nih sebenarnya kan banyak gambar-gambar tembok perang sejarah di sini nih. Nah, ini nih kayak proses waktu nih, roda berputar. Oh, Ngerti iya. nggak? Jadi semua itu masuk ke sini nih. Ya, ke gereja itu bisa dibilang. Jadi ya tempat itulah pusat dari semuanya. Gitu. Kalau ini konspirasi ya, tapi gue rasa benar sih. Gue rasa sih, tapi nggak tahu lah ya. Oke, kalau dari kamu gimana, Jess? Oke, tadi aku baru ngeliat ya. Sebenarnya kalau yang Felicity sih, baik Kak Willy, baik Kak Adam itu sudah menjelaskan secara Komprehensif. komprehensif. Dasar template. Nggak, Template tapi curian beneran. lagi, template Bro Willy. Tapi beneran. gue ya. Iya, Itu template Kak lu Willy. pencetus sih. Iya, pencetus. Tapi kayak oh iya juga ya, kalau misalkan deduksinya sama kan kayak ngapain? Iya, ngapain diulang lagi? Ngapain diulang lagi? Muter-muter. Thank you ya. Jadi kurang lebih kayak gitu lah ya soal Felicity ya, yang dimana memang kota tersebut adalah bukan kota utama yang memang mengandung banyak energi. Gue bisa bilang kayak gitu nggak? Bukan di sana ya. Iya. Yang dimana memang bukan pusat informasi kalau kita mau ETI atau apa, jadinya malah percuma. Kayak cuma anaknya doang gitu gak sih ini? Iya. Oh, jauh dari kata anak, ini mah cuma project. Project, kalau kata gue project Project buang ya. duit nggak sih? Karena udah kebanyakan duit cuy. Iya sih. Enggak juga, Bang. Nggak tahu Lu juga jangan sih. salah. Kita kan nggak tahu pergerakan mereka gimana. Iya bener. Nggak tahu, kita belum tahu. So kalau gitu terima kasih buat kalian semua, konten kita berakhir. Oke, kita lanjut. Jadi selalu bilang tadi kan kita akan ngebahas sedikit-sedikit tentang Rothschild sendiri sebenarnya. Apalagi dari spill-spillan Bang Adam zaman-zaman dulu, ya kan. Lahirnya generasi Rothschild pertama yaitu adalah Mayer Amschel Rothschild. Nah kalian nih kalau gue jelasin dari awal sejarahnya dan tentang Rothschild kayaknya kepanjangan.
dan kalian pasti bakal bosen gitu kan ya. Gue pengen ATI pasti gitu kan ya. Mendingan better kalian langsung aja cek channel YouTube manapun, udah banyak banget tentang ngebahas tentang Rothschild. Nah, poinnya adalah Rothschild ini kan dari tahun 19 era 17-an ya. Ya, era abad 17-an, ya kan? Iya, 17-an, abad 17. Dia kan ini berasal dari Jerman, Yahudi Jerman ya. Ya kan, yang dimana Yahudi Jerman, orang Jerman nih. Dan tapi dia ini adalah penemu dan juga penggagas tentang konsep banking pertama kali di dunia. Oleh karena itu, dan si Yahudi Jerman ini pada tahun-tahun tersebut adalah kaum marginal sebenarnya. Kaum yang terasingkan di bangsa Jerman sendiri, karena Yahudi kan ya, pendatang. Tapi dia bisa meraih gelar dan lain-lain itu karena memang awalnya adalah pekerjaannya itu sebagai money changer gitu. Tapi bukan money changer ke mata uang lain ya, tapi kayak mata uang kuno atau apa, ya dijual berapalah gitulah, istilahnya lebih ke arah situ, ke kalangan-kalangan bangsawan. Dari situlah dia mulai dekat dengan kalangan-kalangan kaum bangsawan Perancis, betul ya Dan ya, Perancis, yang dimana di situ sampai akhirnya dia menggagaskan konsep banking ini kepada suatu bangsawan lah di sana lah ya. Mulailah dia diangkat pelan-pelan, karirnya sukses lah intinya di situ. Barulah dia memiliki 5 orang anak ya. Dan itu akhirnya disebar ke berbagai negara untuk meneruskan ya konsep bankingnya itu. Nah, pertanyaan gue adalah konsep banking itu tuh luar biasa loh. Dalam artian, lu bisa gak sih kayak orang biasa gitu nemuin ide dengan konsep banking gitu? Kayaknya agak sulit gitu loh, ya gak sih? Kayak harus ada pencerahan, ya gak sih? Nah, gue mengkutip dari Bang Adam yang tentang konsep konspirasinya Bang Adam ya kan, tentang Mother, yang katanya gue nggak tahu ada di Rothschild atau kayak gimana gitu kan, tentang konsep yang bankingnya ini kan kayak Anunnaki nggak sih? Kayak di film itu dan apa? Eternal ya kan, yang dimana bangsa alien memberikan istilahnya pengetahuan gitu kan. Itu kan konsep Anunnaki sebenarnya kayak gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh dia dapat pencerahan dapat konsep banking itu dari mana, apakah pure dan lain-lain lah. Nah, rencananya hari ini kita nggak mau terlalu deep banget lah ke situ kan, berat, bener gak Pak? Bener guys, saya berat ya kan. Tapi gue sih pengennya sih kita kan gue udah kasih tuh tree-nya, ya kan? Pengen gak sih? Pengen, tapi masalahnya butuh persiapan sih Jess, butuh penelitian dulu, ya kan? Kita ke tree-nya dulu, kalian lihat dari situ. Walaupun memang Rothschild lu ngerasa itu kubu kiri ya kan, banyak konspirasi yang dihasilkan oleh si Rothschild ini, sampai malah ya kan dia sudah pernah berstatement juga ya kan kalau nggak salah tuh, bahwa perang terjadi di dunia ini tergantung dari anak-anak gue gitu kan, mau perang apa enggak gitu kan, karena dana disponsori oleh Rothschild sendiri pun juga memang tidak terdaftar dalam list orang terkaya di dunia gitu kan. Ya gue nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin kalau menurut gue biar dia bisa berasik berlalang lenggang di belakang layar gitu, ya nggak sih? Tapi katanya itu karena punya keluarga jadi nggak bisa dihitung aset pribadi. Sedangkan kalau yang list orang terkaya itu biasanya list pribadi. Kan itu katanya. Poinnya ketika dia nggak terlalu terekspos, ya makin gampang dong bermainnya, ya nggak sih? Iya, katanya. Nah, kalau dia ke expose, ya balik lagi orang bakal tahu tentang hartanya dia. Iya, kayak Elon Musk lah, kayak Bill Gates lah, ya kan. Kemarin dia mainan virus corona aja juga langsung gosipnya ini kan. Siapa mainin virus corona? Bill Gates tiba-tiba dia investasi ke farmasi. Nah, itu kan langsung ketahuan Bill Gates. Tapi ternyata ketahuan juga guys. Ini gue nggak tahu, gue tadi baca di mana gitu ya. Intinya si Rothschild itu di tahun 2015 sudah ada investasi tentang vaksin. 2015. Intinya terlibat dong. Ya udahlah, itu elit global lah ya kan konsepnya. Poin pertanyaan gue adalah dari mana nih, ya kan? Awal dari mana dulu nih? Apakah emang dari awal semenjak tahun 90, kelahiran dari generasi pertama Rothschild itu, ya kan? Ataukah emang ke bawah-bawahnya dimulainya itu untuk kubu kiri? Baru mungkin kita biar menghibur nih para klien semua, kita coba jalan-jalan ke mansion yang dipunyai oleh Rothschild. Tadi sebenarnya ada yang ngasih tahu gue, cuma lu jangan kaget ya. Ini akan apa? Oh belum. Ini akan kontroversial ke kita, ke DA, termasuk ke gue sekalipun. Tahu film Eternals kan? Tahu. Aduh, belum nonton. Eternals nggak nonton kalian? Marvel? Gue nonton. Ya udah, secara singkat Eternals itu mereka bentuknya humanoid.
Terus mereka ngasih beberapa ilmu pengetahuan ke masyarakat gitulah. Kayak Star Trek juga. Star Trek kan ngelampauin waktu terus, tapi ada law of non-interference, nggak boleh ikut campur. Oke. The point is, Bo, sistem perbankan langsung aja ngomong. Itu kubu kanan. Itu kubu kanan. Jadi, kenapa gue bilang ini kubu kanan? Tadi suara yang jelas banget ngomong kayak, suatu saat kalian akan berakhir, kekuasaan dan perbankan kalian akan berakhir. Suara yang sama juga yang memberitahu bahwa itu memang dari kami. Jadi sepertinya memang ada sebuah entitas kesadaran yang lebih besar dari kita, yang sebenarnya mereka assisting manusia supaya lebih maju. Tetapi along the way itu mereka ngelihat manusia itu memakai info yang diberikan itu malah makin konstruktif atau destruktif. Kalau dipikir-pikir, si Mayer Amsel yang pada tahun 1700-an itu bisa come up dengan idea banking itu dari mana kan? Itu dia ngasih tahu. Gue ngelihat ya itu sebuah kayak kesadaran. Nah, kesadaran ini kubu kanan lucunya. Karena dia juga, kesadaran ini juga lah yang bilang suatu saat ini akan berakhir. Karena apa? Manusia udah mulai menyalahgunakan sistem ini. Kalau dipikir-pikir make sense juga. Dulu belum ada duit, human barter, ya kan? Sekarang ada perbankan begini. Dulu belum ada microchip, semua teknologi serba roda, everything based on roda. Sekarang udah ada microchip, gila perkembangannya kan. Kita mana tahu 3000 tahun lagi manusia seperti apa. Sekarang udah ada AI. Gimana? Iya, nanti? nah, ya gue nggak bilang AI dari kubu kanan juga ya, tetapi ide yang mencetuskan perbankan itu nggak mungkin dari otak manusia yang terbatas, itu dari intervensi kubu kanan. Dan kubu kanan sendiri juga lah nanti yang akan mencabutnya kembali jika waktunya tiba dan jika situasinya sudah dirasa tidak mendukung kehidupan manusia menjadi yang lebih baik lagi. Gue aja kaget. Sebelum lu lanjutin lagi, lu inget gak sih ini belum masuk konten sebenarnya, Bro Will. Lu tadi sempat bilang bahwa kita tuh sebenarnya tujuannya salah, bukan ke mention mana. Sebenarnya uang. Ingat, lu coba deh, lu jelasin lagi. Jadi awal deduksi ya, tadi. the clients kan kami rundingan nih. Terus mau ngelihat Center of the World, Felicity dan yang lain-lain. Kami jujur ya, kami mau kaitkan dengan Rothschild. Tapi tiba-tiba gue ngerasa we are looking at the wrong place. Bukan di Felicity ataupun Center of the World ataupun di kastil-kastilnya ataupun di mana. Tetapi gue ngerasa it's something else, sesuatu yang beredar di seluruh dunia. Ternyata gue ngerasa duit, ada abstrak uang. Uangnya itulah ada energinya dan itu inline dengan mungkin yang kubu kanan tadi bilang. Ya memang itu langsung aja gampangnya kubu kanan bilang kayak itu memang dari kami. Memang itu sebuah chapter baru di dalam sejarah manusia, yang manusia sekarang harus era kapitalis atau duitisme istilahnya lah gitu. Karena mungkin sendiri. Dulu penukarannya kali mungkin lo kelewat dari barter, kan akhirnya ada transaksi ya kan, uang. Tapi kan belum sistem banking belum ada. Belum. Yang pinjam dan lain-lain lah gitu kan, pinjam. Nah, ini baru lagi nih pinjol nih. Itu sistem siapa tuh? Kubu kiri. Barusan suara yang sama bilang kayak tugas kami sudah selesai menyampaikan message-nya, kalian sudah menyampaikan, kami mundur diri dan terserah kalian mau bawa informasi ini kemana. Udah cuma itu doang. Nah, jadi we're looking at the wrong place. Jadi kita mesti lihatnya duit. Dan ternyata begitu research lagi, tim belakang layar ada yang bilang bahwa siapa yang pokoknya salah satu King Rothschild lah cowoknya bilang tujuan kami adalah untuk mengelola, mengatur dan pokoknya mengendalikan seluruh perputaran uang di dunia. Oh, make sense dalam hati gua. Dan dan cuma ada 3 negara doang yang memang tidak ada campur tangan dari Rothschild-nya. Yang pertama Cuba, yang kedua itu Korea Utara itu ketiga ya, Korea Utara. Satu lagi apa dan? Iran. Gue curiga, gue nggak yakin Cina termasuk loh. Cina emang nggak, maksudnya kan artinya kan kalau menurut info tadi artinya Cina menerima sumbangan dari Rothschild juga kan. Tapi apa iya? Tapi belum tentu di negaranya, Bro Will. Bisa jadi dalam artian unsur swastanya. Paham kan maksud gua kan? China tuh nggak bego loh. Itu raksasa tidur loh gitu. Tapi Rusia juga tandanya ada juga ya. Tapi dalam hal data ada, Bang. Gua rasa dulu kali. Dulu kan China kan nggak berkembang sepesat ini, Mas. Mungkin dulu kali. Oh iya, makanya ada utang. Jangan salah. Rothschild China lebih tua dari Rothschild. Iya, dulu, gitu. Tapi dalam konteksnya mungkin ya balik lagi swastanya, bukan bisa jadi itu. swastanya. Kalau gua rasa ya. Soalnya kalau logika ya, Bo ya, kerajaan dinasti Cina sejarah bergulir turun temurun lebih gila dan lebih powerful dari Rothschild.
Sejarah China berapa, Lin? Ratusan ribuan tahun dinastinya. Ribuan. Iya, sedang Rothschild cuma dari 1700, apa artinya gitu. Belajarlah sampai negeri Cina. Iya. Kan gitu kan, ada pepatah kayak gitu. Dengan AI sekarang nggak usah, udah di Indonesia aja udah cukup, kampusnya juga bagus-bagus kok. Apalagi dosennya Bro Willy. Amin. Enggak, gue udah nggak jadi dosen. Dosen mesum sekarang kan. Ayolah, akuilah. Kan kita trio buaya. Ya poinnya setelah 3 negara itulah yang memang sampai sekarang belum ada investasi atau ikut campur lain pun terhadap Rothschild sendiri. Gitu sih. Ya kalau gue menguak sejarahnya lebih jauh lagi, ya jauh lah panjang. Gitu kan. Nah, tapi balik lagi ke lu Bro Will, gimana? Iya. Lanjutin. Jadi gue kaget loh. Berarti ada intervensi kubu kanan. Memang kelihatannya kubu kanan pengen human maju, terus ada kayak intervensi. Tapi along the way, Tunggu, tapi lu bukan seperti itu, bukan memberikan statement bahwa Rothschild kubu kanan kan? bukan. Makanya gue bilang along the way, seiring perjalanan waktu bergulir, baik Rothschild ataupun semua orang yang terlibatnya udah kelewat batas. Udah, ya kayak film The Eternals, persis film The Eternals. Ya. Si Dikasih tahu pengetahuan malah kelewatan bata. Iya, dikasih apa, bom nuklir, bukan bom, dikasih tenaga, they're not ready for it. Kata si yang orang hitam tuh, yang siapa sih? Lupa lu. Pastor ya namanya ya. Iya, dia kan ngasih teknologi terus malah perang gitu kan. Ya. Persis. Malah perang, ya. Iya, persis. Terus dia mau ngasih kayak mesin uap, si temennya bilang not ready, terlalu advance. Akhirnya I present to you plow. Plow itu apa sih? Kapak. Iya. Kapak gitu. Itu Makanya nonton. udah ada di Disney. Udah. Hotstar. Nonton The Eternals. Oh iya. Jadi buat kalian langsung aja berlangganan Disney Hotstar. Murah banget, hanya 69.000 per bulan aja. Bisa langsung dari handphone kamu ataupun dari TV-TV lain. Yuk Disney Hotstar, endorse di sini. Ting. Oke. Bagus banget sih, tapi Sabo. Pakai Telkomsel hanya 20.000 saja ya. Yuk langsung aja Murah Telkomsel banget. endorse di sini. Tapi kamu pernah kerja di iklan ya? Yuk, buat kalian yang nyari VO, aku bisa langsung aja kontak aku ada di sini. Seiring berjalannya waktu tadi, yaitu gue bilang orang kelewatan batas. Terus gue cek dong, ini ada iblis-iblis interfere juga nggak? Ternyata gue nggak tahu sistem Tuhan itu bagaimana. Aduh, ini kontroversi. Salah satu tugas yang jenisnya iblis, tapi jangan diartikan iblis negatif dulu ya. Kita harus netral, artikan bahwa ada makhluk Tuhan lain selain human, ada jin lah, ini itu. Termasuk ada demon ini, iblis. Salah satu fungsi mereka membantu kemajuan umat manusia. Gila nggak? Maksudnya demon? Iya, gue sampai gue salah ngomong. Dalam berbuat dosa? Bukan, Bow. Membantu dalam konteks kalau misalnya human mau makin advance, memedulikan orang, alam dan lain, pokoknya jalan yang konstruktif. Tapi sama, along the way iblisnya juga Ikutan intervensi. Ikutan intervensi kayak supaya orang makin mikirin dirinya sendiri gitu. Mereka nggak dapat apa-apa sebenarnya. Sama aja balik lagi, kayak pisau kan. Istilahnya pisau adalah sebuah alat yang memang berguna untuk kegiatan sehari-hari, berfungsinya di jalan positif. Tapi kalau di jalan negatif, pisau itu menjadi benda yang bisa mencabut nyawa manusia. Mungkin ya demon itu lebih ke arah ngambil yang ya kayak koin. Ya nggak sih? Seakan-akan kayak Dua sisi. terhitung dari perbankan ditemukan tuh seperti sebuah chapter baru dalam dunia manusia yang Memang sudah ditakdirkan. kubu kanan tuh kayak kasih terus nonton aja gitu, kayak ngelihat gimana perkembangannya. Tes dong ya jatuhnya. Nggak tahu, gue juga baru lihat ini, Oke. Gue mau nanya dulu ke tim yang lain. Menurut kalian gimana kalau dari segi validasinya? Ngerasa abstrak yang sama juga tadi dari Bro Willy? kalau iblis itu ujung-ujungnya ternyata bikin manusia semakin maju, well, itu iya. Tapi dalam konteks misalnya iblis bisik-bisikin kita suruh berbuat hal yang nggak baik, tapi ujung-ujungnya misalnya manusia, nggak, gue kan punya Tuhan, gue menolak gitu. Terus ujung-ujungnya dia, ya gue harus lebih baik dong daripada ini. Dia maju selangkah. Lebih ke seperti itu sih. Kalau dari Aileen, Bang Adam? Mengenai banget. Bener kan? Ini kontroversial banget sih, kaget gue juga. Kalau dari gue pribadi, gue harus pecah dulu nih. Pecah istilah kasar ya kubu kanan itu.
Jadi memang ada yang mungkin sistem kerja kubu kanan yang memang dia menggunakan free will-nya dia. Nah, tapi basic kalau gua rasa nilai ketuhanan itu sendiri sebenarnya Tuhan nggak memberikan konsep transaksi dari kenikmatan Tuhan sih, setahu gue pribadi gitu loh. Maksudnya gue nggak dapet. Jadi ya mungkin konsep barter gue rasa setuju gue konsep barter ya. Tapi kalau konsep kayak transaksi dalam konteks kayak apa ya kita ngomongnya? Dia mengendalikan misalnya. Ya berhubungan dengan konsep semua berbayar. Nah kayaknya Tuhan nggak mengajarkan itu kok. Kita ngomong Tuhannya ya, bukan kubukanannya nih. Jadi dipecah sebenarnya. Jadi kebagi dua. Maksudnya gimana sih? Berbayar. Jadi menurut mindset gue nih, Tuhan itu memberikan kenikmatan itu tidak membayar. Ngerti gak? Lu tinggal nikmati aja sebagai ciptaan Tuhan gitu. Ngerti gak? Nggak ada konsep pembayaran. Karena sebenarnya kalau kita mau bayar, ya bayar ke Tuhan sebenarnya, bukan ke manusia itu sendiri sebenarnya. Kalau barter mungkin bisa. Tapi kalau konteksnya without payment, tatanan sosial hancur dam, tatanan manusia. ya balik lagi kan akhirnya gue pecah. Oh, Ngerti kan? Jadi kubu kanan yang gue pikir ya itu harus dipecah nih. Ada yang memang bekerja secara free will-nya dia. Nah, tapi kalau basically memang gue rasa Tuhan tidak menganjurkan itu, tapi free will dari kubu kanan bisa dibilang. Itu sih. Ya Emang Eternal sih. punya bos sih. Iya. Karena kubu kanan pun berlapis-lapis, Bu. Iya. Yang kita sebut dengan Tuhan itu kan melampaui semuanya. Bahkan technically kubu kiri pun tidak mampu melampaui Tuhan. Intinya kubu kanan adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, namun bekerja untuk kepentingan Tuhan, gitu loh. Dan lo kan juga tadi nyebutnya kubu kanan. Iya, gue nggak bilang bukan Tuhan. abstrak Iya. Tuhan Iya, gitu. bukan. Jadi gue pecah dulu nih gitu. Ya lu Soalnya di kayak dalam- mendetailkan lah. Iya, takutnya orang mikir di bank sekarang kan agak sensitif. Betul, ya, betul. Gitu. Kayak- Ya banyak kan sekarang yang agak berlawanan gitu Hmm. dengan nilai ketuhanan gitu. Jadi harus dipisah sedikit lah. Gitu aja sih. Tapi itunya emang bener lah. Memang poin di situ ya kayak revolusi industri lah ya kan, merubah. Nah sekarang kan udah revolusi digital kan. Eranya udah revolusi digital. Apalagi kalau kita mau bahas yang lebih detail lagi ya, itu tuh Bitcoin tuh gimana itu Bukannya maksudnya tuh. Wait, Lebih parah lagi ya. Sebutannya bukannya revolusi industri 4.0 ya? 2.0. 4. Gue lupa. Oh, ada poin-poin. Lupakan. Heeh. Ya intinya kemajuan lah. Sekarang kan bayangin aja, cuma beda selang berapa tahun kemajuannya udah gila. AI udah kayak gini nih, gimana nanti 3 tahun lagi dah. Gue bingung. 100 tahun lagi aja gue udah gak kebayang sih. Gak 100 tahun lagi mah kita udah senang-senang di atas. Yakin. Kalau sampai. Amin. Yakin. Jangan gitu dong, Lin. Gue sih pengen meninggal sih ya secepatnya aja gitu loh, jangan lama-lama. Jangan siapa yang ngurus DA. Ya DA udah bubar sih, udah jelas gitu kan. Udah tua gitu ya. Udah tua, ngapain? Air. Jadi Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astra. Ini ada kakek Bo di sini, Mbah Bo. Kecuali konten kita yang baru. Oke, lanjut. Kayaknya maksud Kawil itu lebih ke arah diizinkan gak sih? Maksudnya Rothschild itu diizinkan oleh kubu kanan untuk mengatur dunia secara sementara gitu maksudnya. ini sensi sih untuk menjawab itu. Tapi yang kakak lihat di memori itu lebih ke arah ada yang ngasih tahu. Dan nggak tahu kenapa si Rothschild awalnya probably kubu kanan melihat sesuatu memang ya mungkin at that moment dia yang bisa capable untuk mengembangkan dan yang lain-lain. Maksudnya kompetensinya kan? Dikasih bibit informasi itu dikasih. Kayaknya gue ngerti maksudnya deh. Mau elaborate? Jelasin aja. Oke. Tapi pendiri pembuat Bitcoin sekarang tuh katanya nggak diketahui siapa loh. Yang buat Bitcoin tuh walaupun Bitcoin nggak terkenal ya di tahun 2000-an ya setahu gue ya. 2009 deh. Baru terkenalnya kan berapa tahun kemudian kan, yang masih murah banget. Nah, intinya konsep kan, balik lagi konsep Bitcoin kayak gitu. Istilahnya apalagi sekarang ada metaverse, buat dunia baru ya nggak sih? Walaupun sekarang turun lagi sih pamornya. Ini gue barusan dapat info lagi. Gue nggak tahu ini sebenarnya kubu kanan atau kiri, tapi definitely ini kenapa Jess? Gak apa-apa. Technically sih this is kubu kanan, tapi kubu kanan level apa gue nggak tahu dan sangat otoritatif. Gue nggak bilang mereka ini Tuhan ya, tapi otoritatif. Intinya ada
entitas-entitas atau kesadaran tertentu yang memang shaping the way arahan human tuh kemana gitu loh. Gue curiga film Eternals tuh kenyataan, bukan literally plek-ketuplek orang kayak Eternals ya, tapi gue percaya ada beings atau makhluk yang melampaui physical. Feelingku aja apa dia bentuknya kayak ekstraterestrial ya? Nggak tahu, tapi mereka mengawasi human dan mereka kayak tahu gitu loh. Oke, sekarang waktunya chapter human kehidupan ini, abis ini chapter human kehidupan ini. Mereka ngatur. Dan ini udah beyond human ini. Ini pembahasan kita mungkin di Anunnaki nih, tentang detail Anunnaki. Gue nggak tahu ini alien atau apa ya, gue nggak tahu. Tapi definitely Coba deh, bukan feelingnya untuk nih. kepentingan destruktivitas manusia, bukan. Niatnya baik, tapi balik lagi kayak pisop. Iya. Hmm. Tapi nggak ada mereka, kita jalan di tempat human, stuck. Ya. Gitu-gitu aja Jis, sih. terlalu banyak Jis. Aku lihat kayak di angkasa luar, tapi ya bener ada banyak vision. Ya nggak cuma satu vision aja. Oke. Intermezzo ya. Kan lu tadi teori konspirasi mengenai keyhole. Gue punya teori konspirasi dari komunitas spiritual dan supernatural. Ada pertanyaan, what if we were created by alien? Nah lo, tanda tanya. Oke, itu gila lah. Bukan gila sih, tapi nggak boleh dianggap remeh. Oke, yang kedua, what if kalau kita bumi itu sebenarnya diawasi oleh berbagai civilization yang lebih maju dari bumi? Nah itu teori konspirasinya. Gue belum bisa jawab. Kalau itu make sense. Iya, gue belum bisa jawab. Tapi gue curiga nih ada beberapa kubu kanan nanti yang di situ tuh, yang di poin 2. Hah? Oh, yang Mengawasi human, tapi non interfere. Interfere hanya perlu doang. Gitu. Oke, ini sebelum ke topik berikutnya teman-teman. Ada suatu komunitas spiritual pernah ditanya, sampai tahap apa sih kalian entitas-entitas yang berkesadaran tinggi ini interfere katanya. Kan kalau dipikir-pikir perang emang ada tiba-tiba cahaya dari langit gitu, nggak ada kan? Nggak pernah ada intervensi supernatural yang signifikan sepanjang sejarah, kecuali cerita-cerita di kitab-kitab suci. Itu pun susah buktiin ya. Nah, si entitas-entitas yang berkesadaran itu melalui artikel itu bilang, melalui orang ya, kami hanya akan intervensi kalau sampai tahap manusia at the point, aduh bahasa Indonesianya pakai bahasa Inggris aja ya, at the point about to blow up the planet. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kiamat. Sampai titik manusia udah mau menghancurkan planetnya sendiri, mereka turun tangan. Sama kayak di Eternals. Eternals hanya turun tangan kalau ada Deviants. Deviants tuh iblisnya kan ceritanya kan, film Marvel. Sama di Eternals hanya turun tangan ketika manusia terancam oleh makhluk-makhluk yang itu tadi. Iya. Another teori kontroversial yang nggak tahu ini mah saintis mungkin ketawa gue ngomong gini ya, silakan deh. Einstein nemuin formula E sama dengan MC kuadrat itu kan karena nggak sengaja ya nggak Lin? Kamu kan anak IPA, looking for fresh air, tiba-tiba ketemu instingnya. Kayak ya balik lagi apa sih namanya? Intuisi. Kan kalau kita bisikan gitu, Bang. pertanyaan filosofinya adalah kenapa harus hari itu ketemu rumus ya? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak tahun lalu? Kenapa harus hari itu? Nah itu gue percaya ada intervensi something else tuh. Ya kalau orang sains bilang enggak, itu mah karena emang algoritma waktu dan seterusnya, dan ya emang itulah human. 50-50 gue. Karena gini bro, kalau ngomongin soal nuklir ya, nuklir itu tuh sebenarnya kalau memang digunakan untuk kebaikan itu bisa menyinari seluruh dunia bro, dan menghemat minyak bumi dan lain-lain. Dari segi lebih ramah juga, walaupun memang ya area sekitar harus clear ya. Tapi kalau dipakai untuk perang, hancur bumi bro. Buat bisnis gitu loh. Iya. Jadi serba salah. Padahal jadi itu benda sebenarnya bermanfaat untuk kemajuan teknologi manusia. Tapi kalau lu pakai ke hal yang negatif ya kayak pisau lah, basically. Di Cina ada bahan bakar yang udah lebih kuat dari nuklir dan lebih nggak berbahaya dari nuklir dan lebih poten dari nuklir. Gue tahu. Apa? Cinta. Karena tiada cinta, tidak ada kekuatan. Panglima Tianfeng men. Panglima Tianfeng gitu. Namanya thorium. Ada di Sumatera Utara. Ya maksudnya di Pulau Sumatera. Nah ini gue denger dari, kalau nggak salah wawancara tokoh PLN langsung ya. Jadi PLN Indonesia pernah meriset bahan bakar thorium itu di Indonesia itu. Kalau seluruh thorium di Sumatera itu dipakai, itu bisa menghidupi listrik dunia selama 2100-an tahun. Thorium. Nah kalau nuklir itu, gue bukan saintis. Nuklir itu kan sekarang reaktor nuklir itu bahayanya radiasi dan masih butuh suhu tinggi kan. Belum ditemukan cold fusion reaktor tuh belum. Nah thorium mungkin tuh bisa jadi alternatif. Sebenarnya pencetusnya adalah almarhum yang terkenal Diki Zainal Arifin ya.
Ya Oh, di, iya, di, iya, di iya. Zainal Arifin kan, iya itu. Oke, I see. Itu dia pencetusnya. Oke, Jesselyn tadi kalau nggak salah dapat abstrak ya? Bukan abstrak sih, jadi Apa? Abstrak. ya udahlah sebut saja abstrak. Jadi tadi itu waktu Kawil coba berbicara mengenai makhluk tersebut yang kasih vision atau kasih abstrak ke Kawili, aku kan coba ngambil energi apapun itu yang bisa aku interpretasikan. Dan waktu aku interpretasi, aku ngelihat kayak galaksi, terus ada kapal, terus ada makhluk yang bentuknya aneh, lebih dari satu, lebih dari dua. Nah, makhluk itu memang kelihatannya lebih advance daripada manusia, tapi belum bisa dibuktiin keberadaan mereka. Bentuknya gimana? Kakak udah nggak bisa lihat. Mereka mirip kayak Groot, tapi Kayu, Bu, kayu. kayak kayu gitu. Kayak kayu, tapi mereka tinggi, terus lebih panjang gitu. Kalau Groot kan rambutnya kan kayak pendek gitu doang kan. Kalau dia tuh kayak lebih panjang gitu rambutnya. Dan mereka kurus, Rantingnya maksudnya. tinggi. Iya, Groot kayak gimana sih, coba deh. Iya tahu. Warna coklatnya tuh mirip kayak Groot. Lihat gak Kak Adam? Oh jadi bukan kristal ya? Bukan kristal. Lihat gak Kak Will? Belum. Ini vision kamu paling tajam ini. Coba minta linknya, coba biar aku lihat. Kopas. Kita aja nggak dapet dong. Lo mau dapet? Oke. Lu gue vision gue keren, vision wibu. Biasanya lebih Oh, halu. oke. Coba mau coba. Gak bisa Jess, kakak gak mampu ngeliat itu. Oke. Tapi itu cuma kayak sepersekian Iya, detik kayaknya gitu. cuma kamu deh saat ini yang Terus, mampu Jess, ngeliat itu. Apalagi? Iya, kayaknya dia deh. Gelombang kesadaran mereka Aneh. ketangkep di parameter scanner kakak, tapi mereka visionnya seperti apa kakak nggak bisa lihat, nggak mampu. Entah itu yang ngomong ke Kawili apa nggak tahu, tapi tiba-tiba ya itu. Yes, mereka bilang iya. Oh, oke. Iya. Agent ya tandanya. Jadi Agent berarti masih- kanan ya? Yes, dia bilang. Jadi berarti masih diizinkan. Wah, udah saatnya DA itu mencoba ranah baru. Bentar, Extraterrestrial. mereka kok bicara sama kita kok kayak ada device kotak gitu sih? Mungkin kesana teman-teman nih halu banget ya. Tapi jujur aku agak merinding sih pas ngelihat device kotak itu untuk. Kok gue tiba-tiba muncul. Dia bilang gini, kayak, Iya, kamu dulu. Oke. Mereka bicara lewat sinyal, lewat gelombang sinyal. Frekuensi. Iya, lewat gelombang frekuensi otak manusia. Jadi device itu yang bisa kayak apa sih namanya? Iya. Mereka bilang nih ke batin gue, Bo. Ini gue translate langsung ke bahasa manusia aja ya. Kira-kira mereka ngomong gini nih salah satu. Kamu tahu nggak, human katanya, yang namanya gelombang consciousness itu nggak mengenal jarak. Sampai di ujung semesta pun nyampe. Gelombang consciousness, gelombang kesadaran. Nah, bagi kami itu dimanapun nyampe katanya. Dan gue rasa kalian tahu, kalian tuh maksudnya human, bahwa banyak entitas yang sudah di level itu. Oh, berarti ini bukan satu-satunya peradaban yang berkomunikasi dengan gelombang. Gue disuruh putus dulu katanya dia. Iya, jadi mereka kayak alat itu kayak bisa convert. Tatar, cut dulu. Salah satu bilang cut dulu katanya. Oh, usah cut koneksi. Oke. Mungkin ada sesuatu kali. Ngangguk-ngangguk kenapa, Bang? Lu tadi Nih ya, gue curiganya Bo, biar bagaimanapun yang namanya kepentingan untuk destruktif atau konstruktif tuh di semua level. Even di level mereka pun ada yang mungkin niatnya nggak bagus, ada juga yang bagus. Nah tadi gue tiba-tiba disuruh cut, gue nggak ngerti kenapa. Mereka ngerasa kayak ada yang kita udah bermain dengan level consciousness yang telepon alam semesta gitu. Udah lu jangan sembarangan gitu. Mungkin ya, kalau cuma kayak sinyal radio kagak nyampe ke alien sebelah. balik lagi ya, itu kan jauh di tata surya lain, ya nggak sih? Gue nggak Iya. ngerti gimana. Lu inget nggak sih konten kita dulu yang ketemu si S, terus masih ada banyak di luar. Iya. Nyambung ke arah sana nggak sih? Belum. Ya istilahnya ada entitas lain yang memang selevel itu. Bedanya si S mungkin
di bumi aja job desk-nya. Gue bingung sih, salah satu dari mereka cuma ngasih jati diri identitas gini, A53. Mereka nggak bilang nama, nggak apa, numbers. Itu angka togel mana tuh? Gue nggak ngerti apakah itu sistem astronomi atau apa. Pokoknya mereka bilang mereka A53. Tapi nggak tahu itu apa Nggak sih. tahu apa artinya. Apakah dari sistem algoritma nggak tata tahu surya? dah, nggak tahu. Kan kalau di astronomi itu ada yang namanya Kepler, Gliese atau NGC apa, nggak tahu lah gue. Itu orang astronomi yang tahu A53. Abis itu masih ada lagi tapi gue nggak jelas. Gue lagi nggak mau meneliti ke sini sih, terlalu jauh bau. Ya, DA butuh penelitian lebih lanjut sih, Bang. Itu sih penting banget. Kalau ngomongin komunikasi frekuensi, ya itu emang bener sih, itu bener banget gitu. Tapi gue pun sebenarnya lagi neliti itu sih. Neliti apa? Link dari Jidan. Piramid itu sendiri. Piramid. Gitu loh. Kok dia bisa aktif tuh gimana caranya gitu loh. Karena memang lu juga setuju kan, banyak bukti-bukti sejarah juga yang fisik yang kelihatan memang ada ekstraterestrial. Ada yang istilahnya tanda tanya besar. Ada tuh kan yang apa tadi tuh, bukan bukan grafit apa tadi namanya, relief yang ada pesawat, ada apa gitu kan. Itu kan itu tanda tanya besar buat manusia zaman sekarang, ya nggak sih? Relief atau relik sih? Relief itu benda. Oh, oke. Baru tahu gue. Thank you. So buat kalian mungkin ada yang setuju kita ngebahas, ya balik lagi ini masih penelitian ya, kita nggak bisa langsung action atau apa. Jadi ini kan masih kayak persepsi kita lah, ya nggak sih? Mungkin komen di bawah buat kalian yang setuju kita mau coba ke arah sana ya kan. Banyak yang bilang monoton nih DA nih, ya kan. Bosan, banyak yang ya request kita ke bulan kok. Gini bro Will, kita belum ada setahun zaman dulu udah minta request ke bulan TI. Weh, itu aja banyak dikatain halu apalagi. Sabar coy, sabar, pelan-pelan. Ya kan kita kuak dulu yang ada di bumi, baru di luar bumi, bener gak? Baru-baru bahas bulan Mars, wah nih orang halu. Ntar kita makin halu. Iya. Aduh. Masih banyak yang kita nggak ngerti. Iya apalagi di luar angkasa gitu. Udah gitu nggak usah bumi, lokal aja dulu. Lokal aja dulu. Iya kan. Oke. Nah sekarang balik lagi ke Rothschild lah ya. Kita ke yang gedung awalnya dulu ya. Kita ngeliat Let's go. bonus barang. Tapi tunggu dulu bro Will. Tunggu dulu. Jadi buat ini kita akan di beda part ya. Jadi kan gue potong. Jadi ini kan lebih ke arah kita portal ya. Podcast astral aja ya kan. Karena ternyata gue gak tahu deduksinya sepanjang ini. Tapi jadi ada pengetahuan baru yang gak sesuai dengan konten. Tapi selinier lah ya kan? Jadi interesting. Semoga kalian bisa mendapatkan poin-poinnya lah. Dan jangan lupa untuk nonton di episode selanjutnya. Kita akan coba untuk ATI ke kediaman Rothschild yang pertama kali, untuk menguak kayak sejarah kayak Rothschildnya itu kayak gimana. Mungkin di sana gue nggak tahu, harapan gue ya menemukan memori-memori di mana Rothschild akhirnya ke kiri banget gitu loh. Ya who knows gitu kan. Semoga dapat di arah ke arah sana. Kayak gitu aja. So kalau gitu sampai jumpa. Jangan lupa untuk beli merchandise Detektif Astral, ada di sini. Tolong diedit. Nah, kemarin udah cakep tuh editannya Devi, bener. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you buat Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam, dan juga Elin. Sampai jumpa di next part selanjutnya untuk ATI ke Rothschild, kediamannya yang pertama kali di Jerman ya. Sampai jumpa, salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Ngek.